One, two, three. Turn on the gadgets.
Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. Selamat datang di ASMI Santa Maria, Yogyakarta. Ditinjau dari asalnya, mahasiswa-mahasiswi ASMI Santa Maria, Yogyakarta semakin lama semakin beragam. Untuk mendukung proses belajar yang nyaman dan proses adaptasi untuk hidup mandiri, disediakan asrama bagi para mahasiswi. ASMI Santa Maria menaruh kepedulian atau concern terhadap pengembangan karakter para mahasiswanya. Di samping tentunya pengembangan minat dan bakat para mahasiswa melalui unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di ASMI Santa Maria. Secara umum, unit kegiatan kemahasiswaan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan yang menunjang masalah kompetensi, kemudian kegiatan yang menunjang masalah physical quotient atau kecerdasan fisik, dalam hal ini olahraga, dan yang terakhir adalah di bidang seni. Di sini ada modeling, kemudian ada tari, baik tari tradisional maupun tari modern, ada UKM band, Dua tahun yang lalu telah dibentuk sebuah ikatan alumni yang bernama Ikastama atau Ikatan Alumni ASMI Santa Maria, Yogyakarta. Para alumni juga memikirkan kelangsungan studi bagi mereka yang kurang mampu secara finansial dengan memberikan beasiswa alumni. Berbicara mengenai prestasi mahasiswa, memang ada beberapa yang cukup membanggakan. Salah satu dari mahasiswa kita terpilih sebagai Putri Duta HIV dan AIDS untuk Provinsi Yogyakarta. Dan yang baru-baru terakhir ini kita raih adalah juara pertama paduan suara untuk Lomba Persaudaraan Perguruan Tinggi di bawah naungan Ordo Santo Franciscus. Selamat malam para sobat gerejaku, kembali lagi pada Bincang Malam Kemetiran. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang tema penerimaan peserta didik baru di masa pandemi. Ya, untuk pembahasan tema hari ini, saya sudah kedatangan 2 narasumber. Ada dari Bapak, silakan Pak, langsung saja. Baik, saya mewakili ASMI Santa Maria, Yogyakarta. Nama saya Bambang Susetio Hastono. Bisa dipanggil Pak Has. Ini Pak Has dari ASMI Santa Maria ya, dan langsung kepada Bapak. Ya, saya mewakili SMP Seteladuse 1 Yogyakarta. Saya Pak Floriberto Supriya, biasa dipanggil Pak Flori. Pak Flori dari SMP Seteladuse 1. Ya, ini kita malam hari ini berbincang-bincang santai ya Pak ya. Gini Pak, kemarin kan selama masa pandemi otomatis untuk sistem pembelajaran juga berganti ya. Yang biasanya bertatap muka dengan para murid, para mahasiswa, sekarang ini kan dilakukan secara streaming. Nah, kira-kira tuh kemarin selama masa pandemi, untuk kendalanya ada apa aja sih Pak? Silahkan pada dari ASMI. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para lulusan SMA dan SMK yang berbahagia. Selamat malam dan salam sehat selalu. Memang kalau kita bicara tentang pandemi, sejak dinyatakan secara global oleh WHO bahwa COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 20 Januari, semua membawa dampak perubahan di segala sektor kehidupan ya Mbak, termasuk dalam dunia pendidikan. Tentu saja hal ini tetap kita harus berpikir positif dengan menyingkapinya, menanggapinya dengan respon yang positif, meskipun tentu banyak kendala. Kita sudah sangat terbiasa dengan pembelajaran konvensional di mana tatap muka adalah satu kemutrakan ya. Tetapi dengan adanya pandemi di mana social distancing kemudian physical distancing harus dijaga sepenuhnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka
kebijakan pemerintah dan harus diikuti juga di dunia pendidikan dengan melakukan daring ya, pembelajaran secara online, dan tentu saja ini tidak semuanya mungkin berjalan dengan baik. Tapi di Yogyakarta kemungkinan karena sarana prasarana tersedia dengan baik, tapi saya membayangkan mungkin masih di daerah-daerah yang cukup jauh dari fasilitas internet dan sebagainya. Kendalanya tentu adalah di jaringan ya, di jaringan yang kadang mungkin hilang sinyal dan sebagainya. Tetapi kita menyikapinya dengan berbagai media yang ada, tidak hanya terbatas pada e-learning yang sudah kita ciptakan di kampus Asmi Santa Maria, tetapi kita juga menyikapinya dengan media pembelajaran yang sudah umum, terutama bagi anak-anak SMA dan SMK, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Oh, Google Classroom. Meskipun kita tidak menafikan banyak juga fasilitas pendukung yang harus kita eksekusi di sini ya, seperti yang paling mudah adalah dengan WhatsApp group, ya, dengan email. Tentunya ini bisa membantu mereka yang secara ya dalam tanda petik mungkin akan mengalami kesulitan dalam jaringan maupun di bidang keuangan ya, karena harus membeli kuota dan sebagainya. Begitu. Nah, mungkin kan berbeda ya dengan anak kuliah dan juga dengan para murid. Yang kalau anak kuliah kan notabene mereka semua pasti punya laptop, terus sudah terbiasa secara online. Nah, kalau untuk anak SMP Pak, kan biasanya mereka tidak semua punya laptop, setelah itu tidak terbiasa lah pasti dengan sistem online. Nah, itu bagaimana untuk sistem pembelajaran yang kemarin dilakukan? Iya, memang dengan pandemi ini mengubah banyak hal. Tidak hanya mengubah strategi, tetapi juga mengubah kemauan, juga mengubah pola pikir. Yang jelas terjadi pada kami berkaitan dengan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara jarak jauh ini. Memang pertama kesadaran dari guru dan para bapak ibu guru tentu harus mengubah pola pikir, pola cara di dalam proses pembelajaran, dan ini responnya cukup bagus sebetulnya di tempat kami di SMP Strategis 1. Artinya bapak ibu guru tidak hanya terpaku pada apa yang sudah dipahami saat ini, tetapi juga mereka mau belajar, bahkan yang tinggal 1, 2, 3 bulan pensiun pun mau belajar bagaimana menggunakan proses pembelajaran secara jarak jauh. Memang juga dengan tertatih-tatih harus mau belajar dengan sesama guru. Selama ini kami menggunakan Google Classroom memang. Nah, di situ meskipun masih bisa juga itu medianya, tetapi proses pembuat rencananya dan sebagainya masih bisa diaplikasi, banyak aplikasi yang bisa dipakai di sana, dan ini tentu memang membutuhkan energi bagi kami yang sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka itu sudah sekian puluh tahun begitu, sudah istilahnya datang masuk kelas saja sudah ngerti yang mesti apa yang mau disampaikan, tiba-tiba harus berubah. Nah, ini di sini. Lalu yang kedua, bagi para siswa memang kendalanya ya kadang-kadang masih ada image di antara kita itu bahwa HP itu masih sebagai sarana bermain, belum jadi sarana untuk belajar. Nah, padahal di sana ada konten yang banyak sekali dipakai untuk bisa belajar. Anak saya itu saya nggak pernah ngajari bagaimana editing video. Dia tidak pernah juga kursus dan sebagainya. Tiba-tiba dia bisa membuat video dan hanya menggunakan sarana HP. Dan ini sebetulnya, nah persoalannya kan masih ada sebagian orang yang menganggap HP sebagai sarana hiburan, bukan sarana belajar. Ini yang tentu juga yang berubah, tidak hanya gurunya, tidak hanya anaknya, tetapi juga orang tua yang mendampingi di rumah. Prinsip dasar pendidikan kan sebetulnya tugas pokok belajar anak belajar itu kan sebenarnya menjadi tugas tanggung jawab utama orang tua. Sekolah hanya sebagai istilahnya pembantu begitu. Nah, sekarang bagaimana orang tua juga mempunyai kerendahan hati untuk mencoba mendampingi anak-anak. Kadang-kadang juga ya sebagian lah, tidak semua. Kadang-kadang yang penting anak ke sekolah, nanti pulangnya sore saja, nanti saya ketemu di rumah. Nah, ini yang terjadi ke beberapa kesulitan yang kami alami, tetapi sampai saat ini sudah mulai terurai. Artinya bapak ibu guru kami juga sudah mulai membiasakan diri. Dan ini yang terjadi untuk ke depan juga kami sudah
sudah secara korporat dari Yayasan Pusat ini sedang membuat namanya e-learning untuk tahun ajaran baru besok. Nah ini kan juga kami memang tidak hanya tergantung pada kebijakan sekolah sendiri, tetapi juga dari korporat juga sangat membantu untuk terciptanya proses pembelajaran secara. Baik. Kalau untuk nilai sendiri, kalau dari mahasiswa kan mungkin terbiasa sudah diberikan tugas, nanti pengumpulannya secara email atau secara itu, nanti kan nilainya lewat dari hasil dari para mahasiswanya. Nah kalau untuk murid nih Pak, yang biasanya mereka harus benar-benar dijelaskan secara langsung, lalu ini secara online, apakah berpengaruh untuk nilai para mahasiswa atau para muridnya? Bagaimana Pak untuk para mahasiswanya? Baik, jadi Asmi Santa Maria perlu saya jelaskan secara ringkas bahwa kami adalah lembaga atau perguruan tinggi vokasi ya. Vokasi itu artinya bahwa mengedepankan skill untuk siap kerja. Ya. Jadi memang kendala adalah karena kami mengedepankan skill, berarti kan keterampilan itu harus diutamakan ya. Boleh dikata 60% lebih itu harus terlatih. Tetapi kita tidak kemudian pasrah ya dalam kondisi seperti ini. Kita menyikapi dengan berbagai cara, dengan penugasan yang tetap membuat mereka terasah ya. Misalnya saja kelas saya itu kelas public speaking ya. Memang di dalam kelas public speaking itu kan biasanya mereka praktek presentasi dan itu terjadi secara tatap muka. Tetapi dengan adanya kendala bahwa kita tidak bisa bertemu, lalu kita mensiasati dengan silahkan kalian membuat video pendek berdurasi 5-7 menit untuk mempresentasikan topik yang sudah kami berikan ya. Sehingga dari situ kemudian kita memberikan feedback ya. Intinya bahwa sebetulnya pintar-pintarnya kita ya untuk membuat bahwa skill itu tetap menjadi hal yang diperhatikan ya, karena kan kita mendidik calon-calon lulusan yang memang siap kerja. Meskipun yang utama tentu attitude ya, sikap. Bagaimanapun baiknya seseorang, terampilnya, berpengetahuan luas, tapi kalau sikap itu tidak yang utama, maka dia akan mengalami banyak masalah di dalam nanti memasuki dunia kerja. Jadi caranya memang bikin video pendek, setelah itu diberikan feedback. Iya sih, untuk anak-anak zaman sekarang sebenarnya juga sudah cukup mudah ya untuk membuat seperti itu. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa untuk anak-anak aja sudah bisa bikin video via handphone seperti itu. Nah kalau untuk murid nih Pak, anak-anak SMP itu berpengaruh nilainya seperti apa? Memang penilaian bisa yang kemarin terjadi kan ada penilaian akhir semester, ada penilaian harian dan sebagainya. Yang jelas kami selalu mengapresiasi setiap tugas yang diberikan guru. Nah itu memang dalam pembelajaran jarak jauh bukan sekedar guru memberikan tugas lalu siswa menyelesaikan tugas, bukan itu sebetulnya. Tapi aspek nilai tadi, nilai universal seperti Bapak sampaikan tadi, ini tetap menjadi prioritas kami. Nah artinya apa? Bahwa selain kami pengambilan nilai dengan tugas-tugas, kalau penghitungan nilai harian dengan tugas-tugas yang kami kirim, lalu itu kami nilai. Kemudian kalau nilai akhir semester itu kami kemarin tetap menggunakan soal-soal ya, karena lebih pada pengetahuan kan, itu dengan soal menggunakan Google Form. Jadi anak menyelesaikan. Nah di situ kami akan kami menekankan bahwa kami selalu menganjurkan pada anak-anak bahwa mendapatkan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan integritas yang baik, dengan kejujuran jauh lebih bernilai daripada sekedar mendapatkan nilai bagus. Itu yang selalu kami tekankan. Nah ini juga saya alami ketika saya memberikan tugas pada anak ulangan harian waktu itu. Saya katakan gitu, meskipun ini dikerjakan di rumah, tidak ada yang mendapat nilai 100, tidak ada. Nah itu artinya apa? Bahwa saya masih yakin anak-anak itu dengan jujur gitu. Ini keyakinan kami, karena kalau kami sudah punya interpretasi anak-anak nanti di rumah pasti nyontek dan sebagainya, ya itu akan membawa dampak pada mereka juga. Tapi kami selalu berpikir positif bahwa anak-anak pasti akan melakukan hal yang jujur. Seandainya ada yang tidak jujur, ya itu di luar kemampuan kami. Gitu ya. Dan kami tetap selalu mengatakan bahwa itu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran itu jauh lebih bernilai daripada sekedar menyelesaikan tugas untuk mendapatkan nilai baik. Saya sependapat dengan Pak Flori ya. Kalau kita mau hanya berorientasi pada hasil itu kan berarti kita mengesampingkan proses ya. Artinya bahwa
hidden value yang kita tanamkan selain kejujuran, integritas, disiplin dan sebagainya bisa saja itu terabaikan. Padahal itu yang paling penting ya. Bisa saja ketika kuliah kita menggunakan Zoom ya, anak-anak bisa saja masang foto mereka tapi mereka tidur ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa berinteraksi, kemudian menanamkan nilai yang bukan sekedar kemampuan teknis saja, tetapi bagaimana attitude mereka harus tetap dibina untuk mencapai kompetensi-kompetensi unggul yang kita harapkan. Bagus sih, berarti memang tetap nilai tadi kejujuran, setelah itu disiplin, itu tetap ditanamkan ya Pak ya, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bahkan kalau bertatap muka pun kadang mahasiswa atau murid masih bisa yang kayak ulangan, aku mau dong jawaban nomor ini berapa gitu kan, masih ada ya hal seperti itu. Dan hasilnya kadang bagus, tapi ternyata malah saat pandemi ini jadi terlihat benar-benar bahwa para murid dan juga mahasiswa menanamkan nilai integritas yang tinggi, jujur, disiplin seperti itu. Oke, berarti ada hikmahnya ya Pak ya? Berkaitan dengan nilai universal tadi memang juga tidak mudah ya, tidak mudah karena kan setiap kita juga memiliki prioritas-prioritas tertentu, setiap anak berbeda-beda. Tetapi kami tetap selalu mengupayakan, misalnya sebelum pembelajaran pagi, kami selalu menyapa anak-anak. Bahkan kami juga ada yang juga menggunakan Google Meet, itu kan kami dengan Google Meet kami sapa. Para guru wali kelas menyapa anak-anak, selamat pagi, siapa yang sudah sekaligus untuk mengecek kehadiran mereka. Ada absen ya Pak ya? Memang juga ada yang bangunnya telat, ya biasalah, tidak jarak jauh pun juga anak-anak juga ada yang datang terlambat juga itu suatu hal yang wajar menurut kami. Ini sapaan itu penting juga ya Mbak di era pandemi ini ya. Tidak hanya sekedar memberi tugas lalu selesai begitu, tetapi bagaimana kita bisa membangun, menumbuhkan semangat bagi mereka di situasi yang memang kita bisa merasakan semua. Mungkin juga orang tua mereka terkena PHK dan sebagainya. Maka dalam hal ini juga terkait dengan kondisi itu, ASM Santa Maria juga turut peduli ya untuk berbagi beban dengan memberikan beasiswa peduli COVID-19 ya. Beasiswa peduli COVID. Yang itu nantinya bebas SPP untuk semester 1, bebas uang pendaftaran dan juga keringanan untuk dana pengembangan lembaga. Artinya bahwa dampaknya mungkin tidak hanya di dunia pendidikan tapi di seluruh sektor ini juga tentu juga dirasakan juga oleh Pak. Oh iya, sebagai institusi swasta. Itu sangat terasa Bapak. Yang biasanya ada pemasukan, ada pendanaan segala macam, untuk saat ini ya kita tidak bisa mengharapkan banyak untuk hal tersebut gitu kan ya. Baik, nah ini kan untuk tahun pembelajaran ini akan dibuka baru ya. Nah, untuk sistemnya sendiri itu dilakukan bagaimana? Mungkin dari Pak Floris sendiri bagaimana Pak? Iya, untuk sistem pembelajaran ke depan memang ini masih juga dalam proses melihat situasi ke depan ini seperti apa sih sampai setengah bulan terakhir ini seperti apa. Yang jelas kami tetap menunggu dari kebijakan kantor Yayasan Tarakanita Pusat, tapi juga dari kebijakan Dinas Pendidikan setempat. Ya, itu seperti apa? Sebenarnya ada 3 skenario yang mau dipakai di dalam proses pembelajaran yang ke depan ini. Proses pembelajaran ke depan ada selama pandemi ya, itu ada yang sungguh pembelajaran dari rumah ya, kemudian selama 3 bulan pertama itu belajar murni masih dari rumah anak-anak. Bahkan juga dengan proses pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru pun kalau meskipun dalam zona hijau kami masih belum diperkenankan. Seandainya diperkenankan itu masih protokolnya, izinnya banyak sekali, harus ada persetujuan dari dinas pendidikan, ada persetujuan dari yang terakhir orang tua boleh atau enggak, kalau enggak boleh ya enggak jadi. Nah, semacam ini ini ada persetujuannya banyak sekali. Maka proses pembelajaran yang dirancang ke depan itu 3 bulan pertama itu dengan yaitu tadi belajar di rumah, lalu ada kemungkinan nanti 3 bulan berikutnya itu dengan sistem sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Kayak shifting ya Pak? Ya seperti itu. Itu kan bukan dengan protokol yang sangat ketat yang harus dilakukan, sangat ketat karena kan
terutama untuk anak-anak SMP. Yang SMP itu kan masih juga anak-anak ya, artinya belum tahu Dia bermain juga ya, masih bermain, bagaimana mereka ketemu teman juga berpelukan sambil Masih lama susah semakin diatur susah sekali. ya. Nah, ini kan ini yang kami khawatirkan, dan itu meskipun kami ketika anak masuk sudah dikasih syarat itu harus pakai masker, harus cuci tangan, ya, harus jaga jarak, selalu diingatkan terus menerus, tetapi toh ini juga masih sangat risiko ya, sangat risiko. Maka yaitu kami masih dalam pengertian, kami masih menunggu bagaimana nanti kebijakan dari yayasan kami, kemudian juga dari dinas pendidikan. Apalagi kan di Jogja ini kan masih Zona kuning ya. masih diperpanjang sampai 31 Iya. Juli kan ini untuk lanjut. Jadi kedepannya 3 bulan murni dari rumah, baru nanti 3 bulan shifting ya, modelnya seperti orang kerja kan ada yang shifting seperti itu. Kalau dari perguruan tinggi memang sebenarnya diberikan satu kebijakan sendiri ya, tapi secara umum memang dari institusi perguruan tinggi sudah ada himbauan bahwa untuk tatap muka itu paling cepat di awal 2021. Jadi terpaksa ya kita mengikuti aturan yang berlaku, kemudian pembelajaran secara daring, dan karena kami sekolah vokasi, kemungkinan untuk praktek-prakteknya jika memungkinkan memang diletakkan di akhir semester Pak, sambil menunggu perkembangan ya mungkin di November atau awal Desember, di mana kalau itu memungkinkan ya tetap kita jalankan dengan protokol yang ketat, misalnya dengan thermal scanner sebelum masuk, kemudian wajib masker, disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dimanapun, dengan kelas manajemen mengarrange seat supaya tetap jaga jarak ya. Seperti itu, sehingga memang kami kedepannya memang tetap harus waspada ya, karena ini kan belum ada vaksinnya. Jadi tetap kita harus jaga, baik itu dari para dosen maupun mahasiswa. Ya, kami juga sempat ngadain seminar tentang itu ya, dan anak-anak dari BEM ASMI itu juga cukup aktif mensosialisasikan tentang corona ini ya, sampai kami mengundang dokter pakarnya, tetapi memang dilakukan secara online juga seminar itu untuk memberikan sosialisasi yang benar. Lalu untuk sistem pendaftarannya nih, kan kalau yang kemarin untuk kuliah dan juga sekolah masih bisa ya datang ke sekolah, setelah itu ada tes, lalu ada wawancara dari muridnya, setelah itu dari orang tuanya. Nah, untuk saat ini semuanya dilakukan secara online atau tetap masih bisa menerima atau datang ke kampus atau ke sekolah kan? Ya baik. Memang kami lebih menekankan untuk stay at home ya. Stay at home. Kemudian bisa daftar dari rumah ya, itu tagline kami. Kemudian daftar online dengan sangat mudah ya. Silahkan untuk para lulusan SMA dan SMA, SMK dan SMK, tinggal ketik saja pmb.asmi.stmaria.ac.id, maka di situ Anda akan terhubung langsung dengan formulir pendaftaran. Ya, kemudian untuk materi tes itu untuk tahapan sampai Juli ini memang kita mengedepankan lewat nilai rapot nilai prestasi ya Pak ya. Prestasi, dan itu kemudian nanti hasilnya juga disampaikan secara online. Tetapi masih ada juga yang sekitar Jogja yang mau berkunjung kemudian melakukan pendaftaran secara langsung ya, seperti Pak Fori katakan tadi, tetap kita terima dengan kadang kan orang tua itu nggak mantep kalau fasilitas saya buat yang foto ini. Banyak juga yang memang kita kan dari Papua Mbak, dari Kalimantan, dari Medan, Riau, Bengkulu, ini sudah semua pada daftar ya online. Lalu ya kebijakan kami ya kami sampaikan bahwa pelajaran mungkin di awal tetap dengan daring dulu ya, kemudian menunggu situasi. Mungkin kan udah datang ke Jogja ya, ada juga yang sudah ngebet pengen pakai jaket alma maternya ya, tapi itu tetap kami sugesti dengan baik bahwa tetap kami akan mencoba mengikuti kebijakan dari Kemendikbud maupun dari
pemerintah. Berarti untuk dari ASMI sendiri nanti bisa dilihat di pmb.asmi.ac. Ya, ASMI ST Maria. Oh, PMB ASMI ST Maria Atau di websitenya saja langsung ASMI ST Maria. Langsung nanti di situ ya, nanti di situ infonya. ada website kami lalu terhubung di penerimaan mahasiswa. Ya, langsung saja para lulusan SMA, SMK bisa langsung ke websitenya ASMI Santa Maria, nanti langsung info semuanya tersedia di situ. Ya. Nah, lalu untuk yang SMP nih Pak, bagaimana? Iya, yang SMP sebetulnya berkaitan dengan PPDB, dengan masa pandemi maupun masa normal kemarin sebelum ada pandemi COVID-19 ini, sebetulnya kami sudah secara daring. Ya, jadi kami sudah pendaftarannya harus via online. Jadi begitu. Jadi kami memang menjaring dari masyarakat untuk efektivitas kerja. Kadang-kadang orang mau datang ke sekolah juga anak-anak kan harus diantar orang tua, padahal orang tua bekerja dan sebagainya kan. Nah ini kan nggak bisa diurus, anak-anak belum bisa mengurus sendiri berkaitan dengan pendaftaran masuk SMP kan pasti orang tuanya. Maka untuk memfasilitasi itu sejak awal pendaftaran kami sudah secara online. Jadi kami menggunakan web PPDB kami smp-stc.ppdb.tarakanita.or.id di situ. Yaitu lalu nanti akan ada sistem proses penerimaan peserta didik baru. Seperti itu. Jadi, nah kemudian pada kalau sebelum pandemi kemarin memang yang melalui jalur tes memang anak-anak datang ke sekolah, tesnya di sekolah kami itu, lalu mereka menyelesaikan soal-soal tes penerimaan peserta didik baru. Tetapi setelah ada pandemi ini kan tidak mungkin lalu kami fasilitasi tesnya juga dari rumah. Jadi tesnya kami kirim dari rumah melalui jaringan, lalu mereka menyelesaikan di rumah, kemudian saat itu juga dikirim, kemudian dengan cepat kami harus juga mengumumkan diterima atau tidak. Jadi gitu. Semuanya tetap online ya Pak. Kalau yang mau berkunjung akan diterima. Iya, kalau yang terpaksa memang harus datang, mau datang, ya tetap kami terima mereka yang senang hati ya Pak. Sungguh niat mau mendaftar teman kami, masa kami tolak, jangan di rumah saja, nggak mungkin ya. Ya tetap kami terima, meskipun tetap kalau ini dengan protokol itu ya, periksa suhu, cuci tangan, tetap menggunakan masker ya terutama. Dan kami juga tidak lagi menggunakan salam harus salam. Lalu untuk target atau harapan tersendiri nih Pak di sistem pembelajaran yang baru ini apa gitu, silakan. Ya, sebetulnya dengan situasi pandemi ini, dengan berpikir positif ya, sebetulnya kan kalau di perguruan tinggi itu era revolusi 4.0 itu kan digaungkan ya, semuanya dengan teknologi. Maka kalau kita mau berpikir positif, justru pandemi ini semakin mempercepat terwujudnya era revolusi 4.0, karena dengan keterpaksaan ini kita harus belajar, kita harus bersinergi dengan mahasiswa. Kalau awal-awal mungkin terasa berat, tetapi saya yakin kedepannya akan terbiasa dan menjadi satu new normal bagi kita ya. Dan itu tetap harus kita jaga, karena ya seperti tadi dikatakan Pak Mori ya, belum ada vaksinnya ya. Jadi kita tetap berpikir positif, kemudian optimis. Lalu kedepannya justru kalau saya berpikir akan menjadi sesuatu yang bagus antara sistem yang daring dan luring ya, di luar jaringan dan di dalam jaringan ini akan bersinergi. Karena mereka sudah terbiasa, tetapi tatap muka juga saya kira satu hal yang perlu juga untuk dilakukan. Begitu. Iya, pembelajaran jarak jauh itu kan sebetulnya menurut pemahaman saya masih dalam proses mencari bentuk. Artinya apa, dengan situasi yang semacam ini dan kondisi yang serba mendadak macam ini, memang tadi saya katakan orang harus berpikir cepat untuk mengubah strategi pembelajaran dan sebagainya macam ini. Tetapi saya kira ke depan juga pembelajaran jarak jauh ini akan semakin dimanfaatkan menurut saya, karena kan memungkinkan orang bisa bergerak lebih leluasa, meskipun juga mungkin proses pembelajaran untuk pengetahuannya, mungkin juga penanaman nilai dan sebagainya mungkin juga akan mengalami kendala, karena kan tidak
perjumpaan secara langsung, kontrolnya juga susah. Tetapi apalagi di tingkat SMP ini kan masih pendampingan tatap muka masih sangat dibutuhkan menurut saya. Nggak mungkin kan kalau anak dibiarkan nanti kan anak menemukan sendiri. Kalau yang ditemukan baik, kalau yang ditemukan baik, kalau yang ditemukan jelek kan anak juga nggak berkembang jadi baik. Maka ya tetap seperti Bapak tadi sampaikan juga tatap muka tetap dibutuhkan menurut saya. Tetapi pembelajaran jarak jauh juga ke depan sangat akan dibutuhkan, dan ini saya kira di bidang pendidikan terutama untuk tingkat sekolah ya. Kalau perguruan tinggi mungkin karena anak-anak sudah bisa mandiri dan mengatur diri belajarnya itu dan tahu tanggung jawabnya. Kalau yang SD, SMP, SMA saya kira masih, tadi saya katakan masih dalam proses mencari bentuk seperti apa yang tepat, menggunakan media apa yang baik, menggunakan aplikasi apa yang memungkinkan, karena terus terang orang tua juga sudah mengatakan bahwa boros kuota. Nah ini boros kuota. Ya, betul itu macamnya. Ya itu. Mungkin perlu kombinasi ya Pak. Tidak semuanya harus dengan satu sistem ya. Kalau ada yang lebih efisien dalam hal biaya, waktu, mungkin juga sekali waktu digunakan. Tidak berpatokan pada satu hal yang mungkin jadi berdampak pada kuota tadi ya. Berarti untuk Asmi Santa Maria dan juga SMP Stradu C1 ini siap ya Pak ya untuk penerimaan peserta didik baru di masa pandemi. Tetap ada mengutamakan protokol kesehatan. Nanti silahkan kepada para orang tua, lalu kepada para murid yang lulus SD, setelah itu yang lulus SMA atau SMK bisa langsung saja dicek di SMP Stradu C1. Kalau untuk dari Asmi sendiri, Asmi SD Maria.esi.id, silahkan. Bisa langsung dicek di situ. Kalau begitu terima kasih untuk kedatangannya dari Pak Hasto dan juga dari Pak Flori untuk waktu dan informasi yang sangat bermanfaat, dan juga bisa menghilangkan kekhawatiran para orang tua bagaimana nih anak saya mau melanjutkan untuk sekolah, untuk kuliah seperti apa. Ya, mungkin satu lagi kalau kita kan tadi sudah saya sebutkan bahwa Asmi peduli terhadap kondisi pandemi ya. Satu ada beasiswa peduli COVID. Kemudian nanti silakan mencari rekomendasi dari gereja kalau SKTM tidak ada. Kemudian juga ada beasiswa bidik misi dan beasiswa dari alumni. Jadi silakan kontak kami lewat pendaftaran itu ada di 0821 0821 3458 3458 5535 atau nanti langsung di form pendaftaran itu lalu dihubungkan ke hotline kami biasa. Untuk SMP Stradu C1 sendiri ada fasilitas lain Pak atau mungkin fasilitasnya ya tadi bisa lihat di ppdb tarakanita.org.id. Nanti rencana akan muncul dari TK, SD, SMP, SMA semua sudah jadi lengkap satu. ya Pak ya. Mau masuk TK juga ada, SMP, SMA ada semua di situ. Ya baik, kalau begitu terima kasih kepada Pak Hasto dan Pak Flori. Terima kasih atas kesempatannya. Nah ini saya sudah pada sesi berikutnya kedatangan 3 narasumber. Kita akan membahas lebih banyak lagi tentang kesiapan SD dan juga TK dalam menghadapi masa pandemi. Langsung saja perkenalan, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Nining Septiani, saya dari SD Kanisius Notoyudan. SD Kanisius Notoyudan, silahkan lanjut Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Florianus Wisnu, saya dari SD Kanisius Tegalmulyo. Nama saya Ibu Veronica Haryati Swardani dari TK India Sana Kumetiran. TK India Sana Kumetiran. Baik, ini kita sudah kedatangan 3 guru ya. Nah, gini Pak, Bu, kalau kemarin itu kan sistem pembelajaran tatap muka ya. Nah, kalau untuk para murid SD atau para murid TK itu bertatap muka saja susah untuk diatur. Nah, bagaimana kemarin menghadapi yang pembelajaran sistem online, atau mungkin dari Bapak Ibu untuk sistem pembelajaran sendiri kemarin seperti apa? Silahkan bercerita sedikit Ibu. Terima kasih. Kami dari SD Kanisius Notoyudan menghadapi pandemi yang dari kemarin sampai sekarang ya Mbak ya. Itu sistem kami yang pertama, kami bekerja sama dengan orang tua siswa. Kemudian Bapak Ibu guru membuat soal yang nantinya diambil oleh orang tua dan dikumpulkan oleh orang tua secara berkala. Jadi misalnya kita membuat soal untuk 3 hari ke depan, begitu. Hari Senin orang tua datang ke sekolah untuk mengambil soal, tugasnya untuk 3 hari ke depan.
nanti hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Kamis mengumpulkan dan mengambil soal untuk 3 hari ke depan. Seperti itu. Yang mengambil dan mengumpulkan adalah orang tua. Kemudian kami juga berkomunikasi selalu dengan orang tua karena untuk tugas belajar dari rumah itu butuh pendampingan yang ekstra dari orang tua. Begitu. Kenapa kami mengambil sistem yang seperti itu? Karena yang kami pikirkan yang pertama adalah kalau secara online, artinya lewat WA dan sebagainya, kami memikirkan nanti untuk pertama kali mungkin bisa ya orang tua untuk membeli kuota. Tapi kan karena kita tidak tahu akan sampai kapan pandemi ini berlangsung seperti itu, ya kami doanya tetap semoga segera selesai. Tetapi kami berpikir sampai situ, jadi kami berpikirnya ya sudahlah, yang penting tolak ukurnya sudah ada. Dengan apa? Dengan mengerjakan soal dari rumah dan didampingi oleh orang tua. Begitu. Kemudian kalau untuk absen, yang pertama awal-awal itu Mbak, itu mereka rajin ya. Jadi ketika anaknya mengerjakan di rumah, mereka foto kemudian dikirim lewat WA group ya. Itu awal-awal itu sebagai absen mereka, tetapi lama-kelamaan ada beberapa wali murid yang menyampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu untuk pembelajaran anak saya yang di rumah, saya besok tidak absen melalui WA atau foto seperti itu. Loh kenapa Bu? Karena saya tidak punya kuota tidak punya uang untuk membeli kuota. Seperti itu. Kami berpikir sampai situ Mbak, jadi semakin kesini kan kasihan juga orang tua. Kemudian lama-lama ya sudah Bu, kami tidak mengharuskan untuk absen lewat WA group ya, foto seperti itu. Kemudian yang penting nanti ketika jadwal untuk mengumpulkan soal, anak-anak sudah mengerjakan semua dan orang tua mengumpulkan, itu sebagai absensi untuk anak-anak. Begitu. Jadi kan kalau istri kan tidak semua punya laptop, tidak semua menggunakan fasilitas handphone karena yang masih di bawah umur ya, ini masih terbatas, jadi masih lewat bantuan orang tua. Nah mungkin kalau dari Bapak sendiri, ada tidak orang tua yang mengeluhkan hal yang sama atau ada hal yang lain gitu Pak dari cerita yang kemarin? Terima kasih. Ya hampir sama keluarnya. Memang awal-awalnya itu memang dari tatap muka, kemudian beralih ke dari belajar dari rumah, itu membawa pengaruh yang besar. Apalagi banyak orang tua yang juga masih bekerja dan yang mendampingi anak itu juga tidak bisa pagi, seperti itu. Nah, kemudian kami kemarin itu juga membuat 2 sistem. Yang pertama itu online menggunakan virtual komunikasi, menggunakan WA, menggunakan YouTube PPT dan sebagainya. Kami juga menggunakan sistem luring, yaitu kita menyiapkan worksheet dan menggunakan yang sudah dicetak. Nanti orang tua mengambil soal tersebut, ya tugas tersebut, kemudian diserahkan ke anak biar anak yang mengerjakan di rumah seperti itu. Nanti 3 hari selanjutnya atau yang kita tentukan bersama, tentu saja kesepakatan antara kami beserta orang tua, kembalikan lagi ke sekolah tentu saja dengan protokol kesehatan seperti itu. Ini kan karena istri Kanisius Notri dan Jodoh Belajar satu yayasan ya, jadi sistem pembelajarannya hampir sama seperti itu ya. Untuk TK juga sebenarnya tidak jauh beda dengan di SD juga. Kegiatan yang kami berikan di masa pandemi itu ada yang anak-anak mengambil tugas di sekolah, semacam lembar kerja anak. Ada yang kita berikan lewat WA, ya, dan nanti tugasnya anak-anak juga dikirim lewat WA, difoto bersama anak-anak. Ada yang prosesnya mengerjakan, kalau orang tuanya ada waktu ya, ada yang sampai direkam kegiatannya anak seperti itu. Pada awal-awalnya anak-anak juga atensinya sangat baik, tugas-tugasnya cepat dikerjakan dan dikirim. Ya ada beberapa yang tertunda karena orang tuanya kadang-kadang di tempat kerja, HP dibawa orang tuanya, jadi
Bu, nanti tugasnya saya kirim sampai kadang-kadang malam, ada yang 1 minggu baru mengirim sekali juga ada seperti itu. Tetapi anak-anak kalau di TK besar rata-rata semua mengerjakan. Kalau di TK kecil itu kendalanya karena memang di usia TK kecil itu ada yang masih harusnya 4 sampai 5 tahun ya TK kecil itu, ada yang di bawah 4 tahun. Tapi juga bagus, malah anak itu juga rajin mengerjakan, namun juga ada yang 1-2 anak di TK kecil itu yang tidak mengumpulkan tugasnya juga, sampai kita Bu Guru juga menyambangi ke rumahnya, ya, menyampaikan tugas yang kegiatan lembar kerja anak kita berikan. Bu Guru juga mengambil karena ada yang rumahnya dekat dengan sini saja. Namun berikutnya kita berikan lewat WA tapi tetap tidak mengirim juga, itu juga ada seperti itu. Ya, kendalanya kadang-kadang kalau orang tuanya kehabisan kuota, itu yang seperti itu. Ada yang kalau mendengar, aduh kalau gini boros kuotanya, seperti itu juga ada. Namun kita juga menyikapi dengan baik. Jadi kita berikan tugas-tugas secara itu lembar kerja ya. Tetap kalau untuk usia SD, usia TK itu peran orang tua sangat diutamakan ya, kan berbeda dengan yang usia SMP lalu SMA kuliah, itu kan mereka memang sudah diajarkan untuk mandiri dan pasti perkembangan teknologi mereka juga sudah paham. Nah, untuk usia SD TK ini memang untuk guru sendiri juga kayak bekerjanya kayak lebih gitu ya, yang harus bisa komunikasi secara baik juga dengan orang tua. Gitu ya. Oke, lalu untuk penerimaannya, kalau misalkan kemarin itu kan dilakukan para orang tua datang ke sekolah, melihat sekolah, mengambil formulir seperti itu. Nah, untuk saat ini untuk SD dan juga TK apakah masih dengan orang tua datang mengambil formulir atau secara online untuk penerimaan sendiri? Bagaimana Pak? Baik, dari sekolah kami SD Kanisius Tegamulyo itu tetap menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan cara online, nanti bisa klik di bit.ly/bpdb/sd_Kanisius_Tegamulyo, nanti formulir bisa langsung diisi di situ. Dan yang kedua juga kami menggunakan jalur offline, nanti Bapak Ibu bisa hadir di sekolah mengambil formulir, tentu saja menggunakan protokol kesehatan. Masuk ke daerah sekolah wajib memakai masker, cuci tangan, cek suhu, dan jaga jarak. Tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Pak ya. Kalau untuk mau offline datang ke sekolah sendiri melihat fasilitas sekolah, setelah itu kan kadang kayak orang tua khawatir ya, takutnya kalau ini websitenya resmi nggak ya, ini nanti tiba-tiba disuruh bayar, takutnya kan harus seperti itu. Nah, mungkin masih ada orang tua yang merasa khawatir, jadi tetap bisa datang ke sekolah. Untuk SD Kanisius Notoyudan sendiri bagaimana Ibu? Kalau Kanisius Notoyudan kurang lebih sama dengan Tegamulyo secara online dan secara offline. Kalau Kanisius Notoyudan itu kebanyakan mereka secara offline daftarnya. Iya, betul. Yang secara online kami juga sudah menyediakan, tetapi secara online biasanya mereka hanya tanya saja seperti itu. Kalau offline kan mungkin mereka akan lebih tahu gambarannya, biayanya berapa, seperti itu. Bisa penjelasannya secara detail langsung ya dengan gitu. Tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kalau untuk TK India sana Ibu bagaimana? Ada online atau tetap orang tua banyak yang datang ke TK? Iya, untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 ada sistem online, bisa melalui formulir yang ada di link di Facebook TK Indriasana MA Tumetiran. Nanti di situ ada link untuk mengisi formulir pendaftaran. Seperti Kanisius Notoyudan itu ada yang tanya-tanya aja lewat online itu. Namun untuk offline kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, wajib memakai masker dalam keadaan kondisi sehat, harus cuci tangan sebelum masuk ruangan atau pakai hand sanitizer. Itu kebanyakan yang datang itu
secara langsung karena mungkin orang tua ingin melihat fisik sekolah, keadaan sekolah, mungkin untuk anaknya nyaman atau tidak sekolah di TK kami seperti itu. Ada yang mengambil formulir namun juga belum kembali, ada yang datang malah langsung membayar juga ada, seperti itu. Tetap ya kalau untuk SD sama TK masih kayak rasa mantepnya tuh datang langsung gitu ya, kan bertanya-tanya langsung. Tapi kan kalau TK SD itu kan benar-benar jadi dasar ya, dasar dimana anak belajar itu jadi berarti kayaknya lebih enak kalau lihat langsung gitu. Nah, mantap. Iya, lebih mantap itu tadi. Jadi, nah untuk kedepannya nih sistem pembelajarannya ini bakal bagaimana untuk menghadapi persiapan didik baru kalau kemarin masih dengan sistem ambil lembaga kerja. Nah kalau untuk kedepannya nih, sementara kan dari Menteri Pendidikan sendiri bilang bahwa yang boleh tatap muka itu untuk zona hijau. Nah kalau untuk Jogja sendiri kan saat ini masih zona kuning ya, jadi mungkin masih ada yang tatap muka tapi dibatasi atau bagaimana. Nah kalau dari TK dan juga SD ini sendiri bagaimana? Silakan Ibu. Kalau dari Kanisius Noto Yuda untuk menghadapi new normal nanti, teknisnya orang tua mengantarkan anak masuk sekolah itu di depan gerbang saja, kemudian harus pakai masker, kemudian dari sekolah sendiri kami sudah menyiapkan beberapa titik untuk cuci tangan dan sanitizer, kemudian sebelum kegiatan pembelajaran dan setelah kegiatan pembelajaran nanti ada penyemprotan ya, itu untuk mensterilkan. Kemudian dari sekolah sendiri untuk penataan ruang kelas itu 1 meja 1 kursi, dan kita juga masih mematuhi protokol kesehatan itu karena kalau tidak salah nanti kalau anak-anak masuk itu dari informasi terakhir kemarin itu maksimal anak di sekolah selama 4 jam. Maksimal selama 4 jam? Ya, 4 jam itu anak-anak di dalam kelas gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu guru juga selama 4 jam juga ada di dalam kelas karena harus mengawasi anak-anak supaya tidak berdekatan dengan temannya. Terus nanti yang mengendalikan tetap Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas begitu. Kemudian selain menata kursi dan meja sesuai dengan protokol kesehatan, kami juga di setiap kelas juga ada ada tempat cuci tangan juga, kemudian selalu mengingatkan ke anak-anak supaya membawa bekal sendiri, karena kan susahnya itu Mbak, kalau selama ini kan kita menanamkan ke anak-anak yang bawa makanan ayo berbagi dengan teman-teman. Saya rasa berbagi tadi ya Bu. Tapi menghadapi pandemi ini kan kita harus dilema juga gitu. Mungkin nanti bawa bekal sendiri dari rumah tapi dimakan sendiri-sendiri. Untuk beberapa waktu tidak memperbolehkan untuk berbagi. Mungkin kita akan kesulitan untuk mengawasi, mengatur mereka, selalu mengingatkan mereka. Oleh sebab itu, guru selama pembelajaran untuk kedepannya memang tidak boleh keluar kelas seperti itu, karena nanti sampai pulang pun di dalam kelas, dan guru memastikan bahwa anak-anak nyaman di kelas dengan cara apa ya, nanti kreativitas dari Bapak Ibu guru masing-masing menyampaikan materi pembelajaran entah dengan permainan, karena kan kalau khususnya untuk kelas 1 waktu 4 jam istilahnya 1 sampai 2 jam aja sudah itu begitu. Untuk SD Kanisius Tegal sendiri sama atau ada hal lain Pak? Ya sama, tapi ada tambahan dari kami. Tentu protokol kami utamakan dengan memasuki area sekolah menggunakan masker, kemudian cek suhu tubuh dan juga cuci tangan. Nah nanti untuk pembelajarannya juga jaga jarak, jadi anak diatur tempat duduknya agar tidak berhimpitan, dan juga dalam pembelajaran sehari itu maksimal kita 4 jam. Dan guru juga dalam 1 hari itu tidak boleh bergantian, tetap 1 guru. Kemudian barang-barang yang dibawa anak itu juga ketika masuk kelas itu juga tidak boleh dibawa pulang, jadi tetap di situ agar alat yang di kelas ya udah di kelas itu. Berarti kayak semacam di locker gitu ya Pak, yang disimpan di locker anak-anak.
Kalau kami tidak ada loker, hanya ada di meja itu, tidak bergantian tempat duduknya. Berarti tetap stay di situ Ya. satu anak dengan satu meja, pokoknya semua sudah di situ Ya. semua ya. Dan juga dalam sehari-harinya di sekolah itu anak-anak juga menggunakan face shield untuk menjaga Oh, juga. menggunakan masker. Ya, kalau Ya. mungkin anak kecil kalau pakai masker kayak ngap gitu Ya. ya, maksudnya kayak nggak betah, berarti Ya. menggunakannya face shield Face gitu shield, ya. ya. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, terus berarti kan ini dari guru sendiri kayak ada effort sendiri buat lebih ekstra mengawasi anak-anak ya Iya. Pak. Jadi kayak ke gurunya lebih sabar, lebih sabar, mengatur emosinya, menghadapi yang mereka mungkin baru 1 jam aja udah kayak gangguin temennya, udah Iya. kayak ini gitu. Berarti besok yang harus Lebih ekstra lagi. ekstra lagi mengawasinya gitu ya. Berarti untuk SD sendiri sudah masuk ajaran baru, berarti langsung tatap muka ya. Ya, kita rencana untuk new normal seperti itu. Oh ya, ya. Tentu saja kita mengikuti kebijakan dari dinas daerah dan juga yayasan. Ada yayasan, oke. Kalau untuk TK sendiri Bu, bagaimana nih, tetap tatap muka atau masih dengan sistem ambil lembar kerja atau bagaimana Bu? Ini kalau TK juga menunggu instruksi Oh, dari iya. yayasan dan dari pemerintah. Namun untuk menghadapi new normal nanti kegiatan, karena ada anak baru ya masih kecil, itu kalau anak-anak kan biasa TK yang kecil itu, yang anak baru itu masih biasanya diantar, Oh, iya. masih biasanya Ditemani orang tua. lembut Oh, kepada iya. orang tuanya, Hmm. seperti itu belum bisa lepas. Namun semoga nanti dengan berbagai cara guru memberikan ke anak motivasi dan sebagainya, semoga nanti anak-anak juga kalau memang sudah menuju new normal itu nanti bisa anak-anak masuk kelas sendiri. Dan nanti kalau orang tua mengantar, nanti juga diseyogiakan bu guru sudah ada yang jemput di depan. Oh, di depan. Jadi batas, kalau ada batas ya, nanti ya. dibuat batas biar nanti orang tua stop di situ, terus anak nanti digandeng dibawa guru masuk ke kelas, dan nanti untuk tempat duduk juga disusun. Kalau TK kan identik kelompok. Oh iya, Iya. satu kelompok Iya, ini. satu kelompok ya, biasanya 3 kelompok. Kalau di TK itu ada 3 kelompok. Lah karena juga baru musim pandemi seperti ini, lah nanti duduknya individual, disusun ya, nanti tetap jaga jarak seperti itu ya. Terus untuk peralatan biasanya itu kalau TK memang sudah ditinggal di sekolah. Ya, ada pensil, krayon itu disimpan di sekolah, buku disimpan di sekolah, ada tugas yang dibawa pulang kalau istilahnya kegiatan dibawa pulang ada. Iya, seperti itu. Dan sekolahan juga menyediakan tempat cuci tangan nanti yang memadai, walaupun ditambah dengan jumbo atau apa gitu. Terus hand sanitizer, tetap menyediakan masker juga, karena anak-anak itu kan kadang-kadang kotor, nanti apabila ada yang kotor sekolah bisa mengganti, dan face shield-nya juga mau diberikan satu-satu dari sekolah. Seperti itu. Berarti fasilitasnya ada face shield untuk anak-anak yang pastinya. Nah, ini kan tadi saya sempat berpikir kalau di ruang kelas nanti 1 meja 1 anak. Nah, itu berarti berpengaruh belum Bu ke kapasitas? Kalau misalkan biasa 40 kan, 40 anak, tiba-tiba harus isi berarti 20 anak. Nah, itu apakah berpengaruh juga ke apa ya, ke jumlah penerimaan yang biasanya kita terima 200 atau jadi 100, atau jadi kayak model shifting gitu, tetap dengan 40 anak tapi 2/20 per 4 jam, atau bagaimana untuk yang SD ini, bagaimana Pak? Kalau tempat kami SD Kanisius Tegal Mulia, tentu saja jumlah murid dengan ruang sangat mendukung sekali untuk jaga jarak ya. Oh, Jaga gitu, jarak. oke. Dan nanti saya tambah lagi untuk kepulangan, tetapi untuk kepulangan itu kami atur tidak bersamaan, bergantian antar kelas agar tidak saling Gubuk ya, jadi kan langsung tubrukan gitu. Ya, seperti itu. Tetap diatur gitu. Nah, kalau untuk jumlah muridnya sendiri nanti jadi berkurang untuk penerimaannya, atau tetap sama seperti tahun kemarin, atau bagaimana Pak? Untuk sistem penerimaan kita masih seperti tahun kemarin, kita mencari target yang sebanyak-banyaknya. Kami siap melayani putra-putri Bapak Ibu. Oke, gitu. Lalu untuk SD Kanisius Yudan bagaimana Bu? Kalau Kanisius Yudan nanti mungkin ada shift ya Mbak ya. Oh, jadi, shift, oke. Ya, jadi nanti kan sudah ada aturannya. Kalau di dalam kelas
itu maksimal sekitar 15-20 ya Bu ya, 20 itu sudah sama gurunya. Begitu. Nanti kalau jumlah siswanya lebih dari 19 misalnya, itu nanti dibuat shift. Nah, pergantian shift itu nanti bisa sehari masuk, sehari enggak, ya bergantian seperti itu. Bisa juga shiftnya nanti misalnya pembelajarannya 3 jam, setelah itu yang kelompok pertama pulang, kemudian selang 1 jam lagi baru masuk kelompok kedua, seperti itu. Kalau tidak dibuat shift kan nanti sama aja, iya, gitu. Kemudian untuk penjemput orang tua juga bergantian juga, ya, Soalnya sama aja kalau dari dalam sekolah muridnya dibatasi tapi orang tuanya di depan untuk ngobrol sama saja seperti itu. Ini kalau untuk TK sendiri juga jumlah muridnya berpengaruh atau enggak Bu dengan pembatasan social distancing seperti ini? Kalau untuk tahun ini nanti yang TK besar itu kan, kalau TK itu maksimal sebetulnya kalau menurut dinas itu 15 anak satu kelas itu. Namun kalau swasta ya kita tidak terlalu ketat dibatasi, itu yang sekolah-sekolah negeri ya. Kalau swasta kan untuk memasukkan sekolah. Iya. Jadi kalau tempat kami yang TK besar nanti ada 17 anak. Yang TK kecil ini yang masuk baru 6 anak. Sudah mendengar informasi bahwa seumpamanya nanti itu kalau Yuna Hijau itu kan boleh mengadakan kegiatan belajar di sekolah seperti itu. Menurut informasi untuk TK itu nanti di ruang kelas itu hanya 5 anak. 5 anak? Iya, mungkin tambah gurunya 6 anak seperti itu. Mungkin karena kalau untuk anak TK terlalu riskan ya, anak itu dekat temannya udah diwanti-wanti, mesti berpelukan, gendong-gendongan seperti itu, untuk mengurangi hal seperti itu. Dan nanti juga anak-anak tetap gurunya memberikan pesan-pesan agar tetap anak-anak jaga jarak dengan yang lain. Jadi tetap utamakan protokol kesehatan ya. Nah, untuk harapannya sendiri bagaimana nih Pak Bu ke depannya? Yang pasti tetap sama, kita harapannya bahwa pandemi ini segera berakhir, itu jelas harapan semua manusia sepertinya. Tapi untuk harapan sendiri di dunia pendidikan, lalu untuk sekolah sendiri, untuk Bapak Ibu guru gitu, seperti apa? Nah, dari Bu silahkan. Terima kasih untuk harapan kami khususnya dari SD Kanisius Noto Yudan. Yang pertama, pasti kita berharap pandemi ini segera berlalu. Kemudian yang kedua, SD Kanisius Noto Yudan berharap kami mendapatkan jumlah siswa untuk tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa yang maksimal, karena sampai saat ini jumlah siswa kami belum begitu banyak ya, baru 18. Kami masih membuka pendaftaran untuk putra-putri Bapak Ibu yang dari TK untuk bergabung dengan kami. Kami akan melayani putra-putri Bapak Ibu dengan hati. Kemudian selain itu, harapan kami semoga sekolah-sekolah lain yang berada di Kanisius seperti kita ketahui nih Mbak, kalau yang di Kemetiran ini yang dari untuk lokasi dari Kanisius kan terlalu berdekatan Pak Isu ya. Ada Tegalmulyo, ada Indo Belajar, ada Noto Yudan. Harapan kami dari sekolah-sekolah Kanisius kami bisa bekerja sama untuk berbagi, kemudian untuk saling mendoakan supaya kita bisa berkembang bersama. Kalau untuk Kanisius Tegalmulyo sendiri Pak, bagaimana? Terima kasih. Kalau dari kami SD Kanisius Tegalmulyo, karena kita satu yayasan juga dengan SD Kanisius Noto Yudan, dan tahun kemarin juga diampu oleh satu kepala sekolah. Tetapi baru tahun ini SD Kanisius Tegalmulyo diberi kepala sekolah. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu, adik-adik, kami tunggu bergabung bersama kami. Sekolah kami adalah sekolah yang sangat nyaman, sejuk karena banyak tanamannya, dan juga jauh dari kebisingan, kemudian juga mendukung untuk belajar. Untuk itu kami mohon dukungannya juga kepada umat di Kemetiran agar selalu mendukung SD Kanisius Tegalmulyo. Kami tunggu
kehadiran adik-adik semuanya. Terima kasih. Kalau untuk TK sendiri Bu, Kalau untuk TK sendiri juga mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir, dan kami juga belum mencukupi untuk kelompok A, baru mendapatkan 6 siswa. Kita masih membuka lebar-lebar untuk lingkungan Kumetiran, bisa bila mana di lingkungan-lingkungan ada anak yang usia PAUD, ya semoga dengan adanya kegiatan ini nanti membawa anak-anak orang tua bisa mendaftarkan diri di TKI Dayasana Kumetiran. Dan kami juga lingkungannya di dalam gereja yang jauh dari kebisingan, anak-anak nyaman, aman di sini. Ada karena umpama sampai di depan juga ada Bapak Satpam yang mesti Ibu itu sampai di depan mau keluar gerbang seperti itu, nanti tetap aman anak-anak. Kendaraan parkirnya juga luas, dan di lingkungannya dekat dengan rumah ibadat gereja seperti itu. Berarti dari SD Kanisi Sumayudan, Tegal Mulya juga TKI Dayasana sudah siap ya untuk menghadapi new normal, penerimaan peserta didik baru di masa pandemi. Dan juga mungkin buat adik-adik yang sekiranya di daerah Jalan Budayan nih, kalau kejauhan ke daerah sini bisa di Tegal Mulya, setelah itu yang di kawasan Kumetiran bisa di Notoyudan, sudah terbagi nih. Jadi tenang saja, jangan khawatir, terutama untuk orang tua. Kan biasa kalau yang orang tua pengennya, anakku pengennya di swasta aja deh, biar kayak nilai pendidikan agamanya mesti kan lebih ditekankan ke nilai agama ya untuk anak-anak usia TK SD itu. Nah ini sudah terbagi sesuai dengan jarak rumah masing-masing, ambil aman, nyaman, dan juga terpercaya pastinya, seperti itu ya. Baik, sekali lagi nanti bisa langsung dicek aja di website sekolah masing-masing ya Pak Bu, itu sudah tersedia informasi lengkap. Bahkan kalau yang mau datang langsung ke sekolahan itu juga bisa di hari kerja pada hari Senin sampai Sabtu di jam berapa? 7 sampai 12. Oh, jam 7 sampai jam 12. Lalu untuk TK sama? Untuk TK Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 13. Oh, sampai jam 13 ya. Itu untuk yang SD di jam 7 sampai jam 12 di hari Senin sampai Sabtu. Lalu untuk yang TK di Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jangan khawatir, pokoknya SD di sini, TK di sini sudah siap untuk menghadapi new normal. Akan menghapus kekhawatiran dari para orang tua dan juga adik-adik yang kemarin harus bilang, aku harusnya masuk TK nih, aku harusnya sama teman-teman. Tenang saja, nanti sudah bisa di TKI Dayasana sudah terfasilitasi. Dan juga kalau yang biasanya nggak suka pakai masker, anak kecil nggak mau pakai masker, ada face shield, jadi tetap bisa melihat temannya secara langsung. Untuk nafas diri juga tetap nyaman, seperti itu. Baik, untuk kedatangannya terima kasih Ibu Ning dan juga Pak Wisnu, lalu kepada Ibu terima kasih untuk waktu dan juga informasi yang diberikan. Ini sudah sangat membantu paroki umat Kumetiran dan juga bisa dilihat dari umat gereja lainnya dan juga umat-umat lainnya. Semoga bisa jadi referensi para orang tua untuk mendaftarkan murid-muridnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada perilaku yang salah atau ucapan yang salah. Baik para sobat gerejaku, terima kasih sudah menyaksikan informasi dari kami dan juga membantu menghilangkan para kekhawatiran orang tua. Sekali lagi selamat malam dan sampai jumpa di Bincang Malam Kumetiran selanjutnya. Orang tua dan anak-anak yang terkasih, selamat datang di SD Kanisi Sumayudan 1.